Ini sehat semua, tidak ada masalah. Kecuali misalnya dia kecelakaan, dia terbentur atau dia patah di mana-mana ya oke lah. Tapi kalau ini anggaplah kita kasusnya hanya ruptur Achilles tendon dan sudah dioperasi, ya. Tahu tesnya cuma dikasih gini saja kan? Nah, tesnya itu kan gampang sekali ya. Dan saya kira juga kita bisa lihat langsung kalau misalnya dia ruptur total kan di sini pasti merah biruan ya, bengkak ya. Mungkin kita kasih gini. Kalau dia tidak ada gerakan plantar, maka kemungkinan besar ada masalah di. Bagaimana menentukan ini parsial kah, ini total kah, ini cuma hanya inflamasi aja atau strain? Dari nyerinya fisio, kalau misalnya dia tidak merasakan nyeri, biasa itu total ruptur karena kan dia tidak merasakan tendonnya. Tapi kalau misalnya dia masih merasa nyeri, biasa itu masih ada parsialnya. Tidak juga, kalau awal-awal tuh sakit juga kok. Ada bengkak, sakit pasti ya. Bagaimana cara menentukan? Oh iya. Dari ini saja, dari Thomas. Kalau menurut fisio kan kita tadi bilang kalau misalnya ada yang tertarik ke bawah dan ke atas berarti ada key space-nya di bawah. Jadi itu yang menentukan apakah ada total atau cuman parsial. Ya. Jadi kalau dia cuman hanya sprain saja, ini full. Ya, full. Oke. Full gerakannya. Ya, kemudian di sini tidak ada kebiruan. Ya, kalau strain kan hanya teriritasi saja toh. Di sini tidak ada kebiruan, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak. Tapi kalau sudah mulai bengkak, ya, sudah mulai kebiruan di sini, berarti ada sudah pendarahan, sudah ada darah terpotong gitu kan keluar dari jaringan toh, dari jaringan itu, maka sudah ada pembengkakan, sudah ada darah di situ menumpuk merah kalau berawal-awal, kemudian kebiruan kalau sudah mulai beberapa hari. Ya karena darah sudah keluar merembes ya. Nah, kalau dia parsial maka ininya tidak bergerak full. Ya, tidak bergerak full. Tapi kalau dia total ruptur ya ini tidak gerak sama sekali. Nah, kemudian kalau ruptur maka kelihatan itu ada terpotong ini. Naik ke atas satu, ini ke bawah satu. Jadi kayak potong sini, terpotong ya. Tidak ada di sini. Kayak kalau gini kan ada nih. Nih. Nah, kalau dia total ruptur, ini sudah kayak hilang di sini nih. Hilang ini tuh, kok ada tengahnya nih. Kayak deformitas di sini. Ada cikungan di sini. Hilang karena sudah terpotong. Apalagi yang mau disambung? Apalagi yang mau tendon ini. Ini bengkak sekali kalau dia putus total ini. Nah, jadi kelihatan ya dari Thomas test dan lihat langsung secara fisik. Ya. Karena kalau ini yang terputus maka ini ke atas, ini ke bawah itu. Ada jedah di sini. Ya. Apalagi kalau sudah kronisme, oke, sudah turun bengkaknya, turun nyerinya, tapi ini tergantung ini. Disuruh gerakan ke ini, nggak bisa sama sekali, karena sudah tidak ada yang dorong ini. Disuruh gerakan plantar, bisa lagi gerak. Ya. Kalau masih begini masih bisa, dorso masih bisa, tapi kalau plantar nggak bisa sama sekali, karena sudah putus ini. Ya, putus total. Oke. Tapi kalau dia masih ada dorongan sedikit berarti masih parsial. Oke, itu aja sih sebenarnya, simple cara periksanya. Nah, sekarang anggaplah ini sudah disambung, sudah dilakukan rekonstruksi. Nah, apa yang kita bikin di hari pertama sampai di hari ke minggu pertama biasanya itu dikasih dulu sepatu khusus, tidak boleh gerak-gerak sama sekali. Kalau bisa diberikan di gips dulu, dalam gips, supaya tidak gerak-gerak ini. Dan itu tidak boleh digerakkan ke arah, jadi sangat hati-hati gerakan ini dorso, karena kalau gerakan dorso maka ini ketarik ini, tidak boleh dulu ditarik ini. Ya, hindari dulu gerakan ini. Boleh gerakan ini tapi statik kontraksi, tidak boleh memanjangkan ini tendon. Ya, itu pun juga statik kontraksinya betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai over
ya, kemudian bisa mengakibatkan robek. Ya. Jadi ini di setengah limitkan dulu, dipakai sepatu khusus ya, kemudian dilatihkan. Nah, apa latihannya hari pertama sampai hari kedua, 3 sampai hari minggu pertama balik. Kita ganti yang ini sekarang ya. Nah ini kan masih sehat semua ini, sehat. Hari pertama boleh nggak masih duduk? Boleh saja. Kenapa mesti harus baring kalau dia bisa duduk gitu? Ya. Karena ya pasien ini juga biar lebih apa ya, lebih tidak cemas, tidak khawatir gitu kan. Kasih duduk pasiennya nggak apa-apa. Boleh juga latihan seperti ini juga bisa. Latihan baring juga bisa seperti ini. Ya. Nah caranya itu, ini kan tidak masalah ya. Saya anggaplah ini ya. Tapi saya ambil di sini supaya kalian lihat ya. Anggaplah ini ya yang sakit ya. Jadi ini kan tidak masalah ya itu. Nah kan ini dibungkus pakai sepatu khusus ini. Dia posisinya begini nih. Sepatu khusus gini, baru dikasih gini ada sepatu khusus nih. Sampai sini nih. Berarti ini tidak masalah toh? Nah ini bisa kita gerak-gerakkan. Suruh tekuk, dorong, lurus, naik. Dorong, lurus, naik. Dorong. Kan ini tetap terfiksir dia, tidak akan gerak ini. Ya, ini. Kemudian ini angkat naik ke atas. Angkat naik ke atas, kan nanti sepatunya sampai masuk ke sini. Bisa dikasih tekuk-tekuk dia, suruh tekuk, suruh angkat naik ke atas. Kemudian ini heel slide, kemudian ini accelerate exercise, kemudian apa lagi? Kemudian ini angkat, baru ini adduksi, angkat sendiri, angkat. Nah, baru kiri kanan. Ini bisa semua ini dibikin. Jadi gerakan-gerakan di sini supaya apa? Kita harapkan dengan bergeraknya di sendi-sendi bagian atas itu bisa meningkatkan sirkulasi darah ke bawahnya. Ya, kalau ini gerak tentu ada terjadi metabolisme terjadi di sini sehingga jantung akan memompa ke bawah lebih bagus darah, lebih banyak darah. Ya, ini gerakan ini bisa. Oke, boleh juga duduk seperti ini. Oke, bisa mainkan ini kakinya ke atas, ke bawah, goyang-goyang seperti ini bisa. Ya, Oke. Kemudian ajari dia latihan untuk pakai tongkat. Tongkat begini. Bukan tongkatan. Bukan, ada itu gerak-gerak. Di neuro. Ada gerak nggak? Di sebelah belum. Coba ambil penting itu. Jadi gerak. Adalah latihannya gitu. Kan ini kita tidak bisa sentuh ini karena masih terbungkus dengan sepatunya khusus. Jadi latihan gini nih. Gerakan jarinya ke apa itu? Ke atas bawah gitu. Jadi cekram, buka. Oke, kemudian tongkat. Ya. Nah, caranya itu jari karena kan pasien itu kalau udah dijari dengan baik maka nanti salah posisi nanti. Jadi ini toh. Nah, jadi dia turun atau boleh juga kita ngajarin caranya untuk latihan tongkat dulu. Caranya di pinggir seperti ini. Suruh geser samping dulu. Ini dulu bikin. Ini untuk persiapan tongkat. Ya. Latihan ini dulu. Boleh 1 hari 2 hari latihan begini, baru kemudian pelan-pelan kasih tongkat. Nah, caranya tongkatnya begini. Ya, nih. Jadi pasang dulu sini. Ini bukan semua lagi kan. Dari mana dia? Kasih dulu deh, kasih dulu. Dia mau air minum saya kasih. Air minum. Nanti sekali saya kasih begitu. Salah Mas Rahman. Kayak capek kayaknya. Enggak ada semalam deh. Belajar ya. Bagus juga belajar. Kalau sekarang nonton Korea. Minum. Itu minum. Larang sama. Ya tadi kesini. Kira kamu mendongeng sih. Ya, pakai segar nih. Sini masih ke supaya. Biasa kalau kita duduk sini pas
depan itu supaya. Oke. Caranya, nah selain ini tadi, caranya itu, ini depan, nih caranya ini, selalu di depan yang sakit. Ya, jangan dibawa begini, selalu depan yang sakit, begini. Nah. Jadi selalu diangkat yang sakit kan begini, ya. Selalu yang sakit diangkat. Jadi di depan, selalu di depan ini, begini. Ya, jadi nih, ya selalu di depan ini. Nah. Kemudian ini bikin latihan begini. Tuh, selalu di depan ini, selalu di depan, jangan di belakang ini. Ya. Kalau dia ke belakang begini nanti tidak stabil, bisa belakang. Jadi harus ke depan karena kita tubuh kita itu akan mengontrol jatuhnya ke depan. Ya, ke depan. Kalau ke belakang susah kita kontrol. Makanya jangan dibawa ke belakang karena berat ke belakang. Ya. Makanya kita harus selalu di depan. Ingat pasiennya selalu kaki yang sakit di depan. Ya. Nih. Tuh, ya. Tuh. 2 nih. 1. 2. Ya. Sekali lagi nih. 1. Batal nggak mau video ya? Batal nggak mau video ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kapan dimulai tumpukan ini? Ya, kapan dimulai tumpukan? Jangan langsung yang saya gini. Kamu tidak pernah latih dia di sini, kemudian tiba-tiba langsung kamu tumpukan. Tidak. Latih dulu di sini, ya, baru pelan-pelan tumpukan. Jangan juga langsung jalan begini, tidak. Begini dulu nih. Ingat, ini selalu di depan daripada kaki yang satu. Latihannya semua harus di depan yang ini, jangan di belakang. Kalau ini di belakang maka tuh lihat itu. Saya kan jadi dorso. Kalau begini kan jadinya pantai. Kalau begini saya kan jadi dorso. Nah, jadi kalau misalnya lebih jauh dulu sedikit begini. Nah, tuh. Nanti kalau sudah mulai tuh belakang, semakin ke belakang, semakin belakang. Nanti kalau sudah mulai bagus, ya ini. Tuh. Karena semakin dorso ini, nanti ini kalau di belakang. Jadi harus di depan dulu, baru pelan-pelan sampai dia. Oke, paham ya? Nah, jadi jangan langsung latihan begini, latih dulu dia di sini, ya. Tapi tetap sudah mulai kita berikan sensasi-sensasi. Di 2 minggu itu sudah mulai ada sensasi sebenarnya. Bisa kita latih dulu sensasi begini. Depan ya. Nah. Jadi ini panggulnya dipindahkan ke sini. Tetap bisa kan? Kalau bisa cukup hanya 10% saja. Awal pertama kita kasih latihan weight bearing 10% atau 15% cukup. Oke, ini juga. Oke, lama-lama ya. Boleh juga Anda pakai timbangan berat badan, ya. Misalnya berat badannya berapa? 50 misalnya. Berarti 50 berarti cuma cukup 5 kilo aja dulu. 10% dari 50. Jadi tinggal ambil timbangan di situ, timbang baru pindahkan sampai 5 kilo pakai stop. Nah, lepas timbangannya, itu kalau rasa nih, oh segini saya punya kemampuan dulu sekarang. Oke, pindahkan. Ya, nanti pelan-pelan kita tingkatkan lagi latihan. Jadi, nah biasanya di 2 minggu itu sudah lepas gamenya itu. Maksudnya bisa diganti kah, atau dicuci kah, atau dilepaskan 2 minggu itu. Biasanya sudah mulai pakai apa tuh? Bandage, tapi tetap ada di sini kayak apa ya? Alat gitu ya. Jadi bentuk L begini. Nah, ya awal-awal itu pakai dibungkus semua, tapi 2 minggu itu dilepas itu. Kemudian sisa pakai ini sama ini. Apa gunanya itu? Untuk supaya menjaga jangan sampai dia bergerak ke atas ke bawah, ya. Tapi kan boleh kamu buka dulu, kamu latih, tapi hati-hati. Kalau kamu berani atau percaya diri silahkan buka, tapi kalau tidak percaya diri jangan dibuka. Kalau saya sudah percaya diri, saya buka saya. Karena kenapa? Kalau saya tidak buka ini, tidak dapat
latihannya pas gitu. Cuma memang harus dijaga ini ya sampai dia berlebihan ke arah dorso. Yang paling utama sebenarnya dorso. Kalau lantar dia nggak ada masalah. Tapi dorsonya harus dijaga ya sampai dia begini. Overstretch. Ya, harus betul-betul fiksasi harus bagus. Ya, pegang sampai di atas, di bawah begini. Oke. Kemudian instruksikan pasiennya dorong, tapi jangan bergerak kakinya. Oke. Atau tarik ke atas, tapi jangan bergerak kakinya. Jadi ingat, tarik ke atas ki atau tahan ki, tapi jangan bergerak kakinya ke atas. Bicara itu, oke, kita kasih seperti ini. Oke, sekarang angkat ke atas kakinya. Ya, tahan situ, terus tambah lagi sedikit lagi. Tambah lagi. Oke, relax. Kalau kau merasa kalau sudah mulai kekuatannya lebih besar daripada kau, stopkan langsung. Karena kalau kapan dia besar kekuatannya maka dia akan tarik ke atas. Jadi angkat ke atas, tarik ke atas, terus stop, tahan sebentar. Jadi jangan biarkan dia terus narik. Kalau tarik, kalau kecil orangnya tertarik ke atas bisa sobek di sini. Ambil misalnya, silakan apa saja ambil semua. Apa sih tidak untuk kamu? Tidak? Sini kan lagi ya. Ini pikiran kalau ya, jadi utamanya adalah ini ya. Ini hands on ini penting sekali. Bagaimana kita mengontrol supaya betul-betul terkontrol ini gerakan ya. Nah, begitu pun juga gerakan saat gerakan lantar ya. Jadi dipegang sama-sama gitu ya. Kemudian didorong ke bawah. Stop. Ya, tahan situ, tahan. Relax. Lagi. Stop, tahan. Atau kalau kamu bisa sampaikan ke pasiennya, bilang tarikannya atau dorongannya cukup 10% dulu. Nah, itu lebih bagus juga bisa. Nah, karena kalau terlalu berlebihan nanti kita bisa kontrol nanti lah, ya. Jadi silakan jadi silakan bikin latihannya, ya. Yang penting adalah pasif dulu, statik dulu, statik ya, statik. Kemudian ini boleh, ini latihan strength juga bisa apa ini, ya. Ini strength atas bawah, angkat ke atas, angkat ini. Nah, ini boleh begini, ini boleh begini, dorong atas, ini nggak masalah, karena ini aman lah ini, ya. Kecuali yang di sini. Kalau ini juga silahkan kamu bikin latihannya, misalnya karena ini sudah lama misalnya ya, kamu bikin latihan dorong ke depan, terus, oke, angkat atas, atau boleh kamu kasih sepeda lebih bagus, lebih cepat. Kamu kasih sepeda kan aman itu, kita akan berubah itu. Karena ada, nah, tapi ingat kalau pakai sepeda harus tetap pakai itu ya, supaya tidak berubah sudut engkelnya. Oke, bisa? Oke, nah ada juga yang harus diingat. Kadang-kadang di sini itu kurang. Kadang di sini itu kan spasme karena biasanya jaringan otot yang itu jadi keras toh. Bisa kamu mobilisasi dengan begini. Ya. Terus kamu palpasi sudah mulai ada kan biasanya kalau nyambung itu Achilles tendon itu membesar kiri begini. Bengkak kiri. Kamu lihat tidak itu pasien di sana? Iya, membesar ki. Coba kamu bandingkan dengan Achilles yang sebelah. Ya. Nah, kan itu kalau kamu lihat itu Achilles yang baru itu besar sekali begini kan? Besar ki begini jadinya. Iya. Kamu palpasi besar sekali Achillesnya. Begitulah proses recovery-nya. Jadi itu kan jaringan akan menyambung itu yang membesar dulu gini. Nanti lama-lama dia akan tapi berapa lama itu deh? Itu besar sekali itu Achillesnya. Iya, 4 bulan tapi besar pi. Nah ini bisa diberikan latihan manual terapi yang begini-begini.
supaya ini lebih lentur. Karena selama ini kan tidak pernah dikasih gerakan stretching toh, atau mengulur, ya. Nah ini untuk mencegah untuk kontraktur juga. Nih, kasih gini. Relax, baru ditarik-tarik ini. Nih. Oke, itu. Ya, bisa ya? Oke, kita anggap sudah mulai sebulan lebih. Oke, kemana? Tadi kan bisa ya jalannya 3 hari sudah bisa jalan seharusnya ya. Tapi tanpa kamu kan, nah sudah mulai 1 bulan kita sudah mulai parsial dari, ya kan? Nah, pertama begini, mungkin minggu berikutnya sampai segini, oke. Sudah mulai kita pastikan sudah bisa parsial dari kiri. Parsialnya itu, nah ini selalu depan ya. Ini selalu depan, jangan sampai lupa ya. Ini depan, nih depan selalu yang sakit ya. Sengaja. Batal terus tahu apa ini Bapak. Selalu yang sakit di depan. Ingat ya. Dan jangan sampai ini melewati sakit. Karena ini melewati kaki yang sakit ya. Jangan begini. Kalau dia lewati tuh terjadi dorsal. Jadi selalu kalau bisa rata begini. Minimal rata. Jadi caranya tuh, rata ya. Karena kalau lewat dia maka dia akan menjadi dorsal. Oke, itu prinsipnya harus teman-teman ketahui. Nah, biasanya 2 bulan sudah mulai tertongkat ya. Nah, tertongkat ini. Oke. Tuh. Oke. Kemudian mungkin 2 bulan lebih atau masuk 3 bulan sudah lepas tongkat. Ya. Nah, biasanya sudah mulai dilepas itu deh. Apa itu? Yang pakai spalak itu. 2 bulan biasanya sudah mulai dilepas. Dan biasanya pasien-pasien ini di 4 bulan ke atas baru bisa kita latih-latih untuk berlari. Jogging di sini dulu awal-awalnya. Itu kemarin maksudnya berapa bulan? 4 bulan ya? 4. Apa yang bisa dilakukan? Bisa jalan full ya, jalan normal oke ya? Iya. Oke. Jadi jogging bisa? Belum? Mulai-mulai? Jogging itu kemarin. Nggak ada kemarin itu kalau yang jogging, tapi yang di jurnalnya itu ada jogging fisio. Ya. Nah, ingat itu pasti akan cara joggingnya dia begini Mas. Pasti begini. Tidak main ke kiannya, tidak main ke reseptornya ya. Ini dia begini. Itu pasti kalau sudah jogging begitu. Nah, di situ dikerjaannya kalian yang sport di situ. Bagaimana mengembalikan itu gitu. Ya. Jadi latihannya jogging, kemudian analisis skin dulu, latihannya betul-betul perbaiki ini strukturnya semua. Ya. Kemudian latihan lungesnya begini, ya sakit ini. Ini lungesnya, ini supaya ini kembali pola jalan yang benar ya. Karena kan kalau dia jalannya pasti dia begini. Jadi selalu dia akan takut sekali untuk kasih dosis gini. Ya, makanya dia jalannya pasti akan kelihatan agak pincang gitu. Ya. Karena hilang apa kalau ini? To off ya. Hilang to off-nya. Apa sih? Heel slide. Hilang pasti heel-nya orang yang mengalami cedera atau operasi asilis. Nah, mulai latihan oke jalan pakai mungkin pakai kon ya. Nih. Cek baru jalan. Cek. Tahan di sini lagi, tahan dulu, tahan, tahan baru angkat lagi. Kembali lagi. Sini tahan lagi, belakang, nah begitu. Jadi ajari lagi kembali latihan itu karena saat dioperasi itu hilang reseptornya, putus semua. Ya. Jadi bagaimana cara membalikan reseptor? Gerakan pengulangan. Ulangi terus, ulangi. Sambil perkuat ototnya. Bisa pakai ini, ya, ini apa sih? Calf rise, ya.
Oke, boleh sampai kalau sudah bagus kasih satu begini. Terus kalau freshnya kalau bisa kasih sampai ke bawah ya, pakai yang tangga itu ke bawah baru angkat naik. Itu untuk yang fasilitas tendon. Intinya 4 bulan ke atas baru bisa kasih jogging. Begitu kalau jurnalnya. Tapi tentu juga jangan sampai kemudian kau bilang jangan merasa ya, ini penting deh. Jangan merasa hebat gitu. Banyak itu kita punya teman-teman, kalau datang pasien di tempatnya, kamu sudah apa sekarang? 4 bulan, belum bisa ngapa-ngapain, misalnya baru jalan gitu. Wah itu selamat sekali, jangan itu pasien tidak bagus itu. Harusnya sudah bisa jangan. Masing-masing orang punya metode dan evaluasi. Jangan sampai kemudian oke lah, kamu sudah baru gitu, maksudnya tempat misalnya pasien itu kan ke ortofisio misalnya, kemudian datang ke misalnya adik fisio misalnya gitu, 4 bulan misalnya, kan kalau kita baca jurnal itu kan 4 bulan sudah oke ya, sudah bisa jalan gitu, sudah bisa lari gitu, jogging gitu. Kamu lihat, wah belum bisa jogging ini, wah kenapa ini, wah ini tak bagus itu pelaksanaan yang sama itu masa 4 bulan belum bisa jogging gitu, jangan. No, hati-hati karena yang paling tahu persis itu pasien dari awal itu dia tuh. Jangan sampai kamu sudah bisa jogging gini, jogging Pak, apa aja jogging langsung. Ganti putusan. Yang paling tahu itu, yang paling paham itu yang dari awal. Orang yang pertama kali dia. Jangan selalu merasa hebat, merasa paling bagus sumber ilmunya. 4 bulan dikasih jogging pasiennya tiba-tiba masalah putus. Tiba-tiba putus tengah jalan. Makanya harus kamu minta apa terakhir programnya dia gitu. Ya. Apa terakhir kamu kasih, lajanan apa aja yang kamu kasih selama ini. Minta sama teman yang dulu yang terakhir dia. Supaya tidak dari awal lagi kamu bikin. Ya. Karena kalau sudah kamu tahu apa terakhir yang mereka bikin, tentu kan kamu tinggal lanjutkan. Jangan langsung kamu misalnya dikasih jalan, tiba-tiba kamu kasih jalan, hati-hati. Atau di sana belum lari, kamu langsung kasih lari di sini latihannya, hati-hati. Ya, jadi tetap harus lihat case-nya pasien. SOP itu bisa mundur, bisa maju. Ya, ada juga pasien yang bisa lebih cepat dari SOP yang beredar di mana-mana gitu kan. Ada jurnal yang beredar, ada juga yang cepat, ada juga yang lebih lambat. Jadi banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Bisa faktor gizinya, faktor latihannya, faktor stresnya, faktor operasinya juga bisa, hygiene-nya juga bisa. Kalau orang yang hygiene-nya tidak bagus, tentu akan lambat proses penyembuhannya, tentu akan jadi lama toh. Nah itu semua, jadi hati-hati ya, jangan kemudian kamu merasa bahwa saya sudah bisa ini sudah bisa jalan, sudah bisa lari, langsung kamu kasih lari. Semuanya harus dimulai dari progresnya. Itu Asilas. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Itu kalau rekonstruksi Asilas itu dia dijahit aja atau pakai tendon lain? Dijahit. Kayak itu jadi klip. Kan itu tadi dibilang kalau healing prosesnya tuh nak kasih besar nih, itu kayaknya mau ditanya kapan Ki bisa untuk kembali. Visio mau bertanya, Visio. Kan kemarin itu sempat yang kita bilang tadi kalau misalnya akan membesar tendonnya, kira-kira itu tendonnya berapa lama supaya bisa kembali atau misalnya akan bulan baru bagus dikembangkan. Memang itu lama. Cuma bisa dipakai nyambung cuma memang tubuh itu kan panjang proses recovery, apalagi kalau tendon kan. Iya. Lama gitu. Bisa sampai 7-8 bulan baru bisa betul-betul kayak gitu dari kembali. Dan bahkan ada beberapa case yang saya lihat bahkan tidak sama dengan, meskipun sudah bertahun-tahun tapi masih agak lebih besar sedikit, tapi memang agak mengecil tapi tidak sama dengan yang sebelahnya, lebih besar biasanya kadang-kadang. Lama itu deh, bahkan sampai setahunan biasa baru bisa normal seperti biasa. Kalau yang total ruptur ya. Iya. Bahkan sampai 1 tahun masih kadang-kadang masih besar, tapi sudah bisa bikin kemana-mana dari peluhan kan. Lagi, pertanyaan?
Oh tidak Ci, tidak akan luntur itu. Makanya jangan satu bulan ke bawah. Biasanya sudah dilepas yang sepatu yang kayak robot itu diganti dengan spalak, nah, baru bisa dikasih itu. Diharapkan bahwa kan kita tidak bisa stretching itu. Jadi dengan begitu kita manual terapi dengan supaya ada elastisitas otot itu terjadi gitu. Ya, dengan pasif seperti itu. Karena kalau kita kasih begini kan kita tidak bisa kontrol gitu. Gerakannya gini Pak. Tapi kalau kita kasih gini kan kita yang tahu, oh ini sudah oke. Penting sudah Oke, ada lagi untuk hasil tendon? Apa lagi? Aman ya hasil tendon ya? Bisa ya semuanya? Iya, visio. Oke, sekarang masuk ke ACL. Apa yang kamu tahu tentang ACL? Kebetulan ini saya punya penelitian ini. ACL ini kasus yang banyak sekali sekarang di klinik itu hampir pernah, bahkan yang di PISCEN itu dalam mungkin 1 bulan itu 85% kunjungannya hanya ACL. Jadi memang ini kasus yang banyak ya. Cuma memang ini lagi tren, lagi top sekarang. Tapi hati-hati kalau salah awal dari awal Treatment. rewel di kasus ini. Kalau dari awal salah biasanya sih salah terus nanti ke depan. Hati-hati mengenai kasus ini ACL. Ada mau tanya tentang ACL? Sudah pernah dibahas ACL itu? Sudah pernah. Ada yang bertanya tentang ACL? Ada yang tidak jelas? ACL ini gampang-gampang susah. Kalau rewel repot sekali. Bisa operasi ulang kembali. Kalau tidak pas latihannya, tidak pas harinya, tidak pas waktunya, timingnya tidak pas, biasanya rusak itu ACL yang digerak. Kan kayak penjadian, dicangkok, diambil tendon lain, dipasang di situ. Diharapkan bahwa tendon ini akan tumbuh menjadi tendon yang baru. Kalau tidak bagus itu sama begini. Kita nanam pohon tuh, ya kan kita tidak pasti selalu ada pohon itu mati. Tidak semua hidup yang pohon kita tanam itu kan hidup gitu. Bisa mati. Nah matinya ini banyak sekali penyebab. Bisa karena salah penanganan, bisa karena bengkak terus menerus. Kan kalau bengkak terus menerus ada terus cairan, banyak cairan. Sama kalau pohon ditanam di tempat yang banjir terus tuh pasti akan banjir, tanaman juga tidak akan tumbuh juga dengan bagus. Jadi hati-hati nih mengenai kasus ini. Kalau berhasil kamu akan memperoleh suatu kepuasan tersendiri. Apalagi kalau pasiennya mampu kembali berolahraga atau mampu kembali berprestasi, itu puas banget kamu gitu. Kamu anggap diri kamu berhasil menangani pasien. Tapi kalau gagal, gagal terus. Banyak sekali pasien yang operasi itu beberapa kali. Ada yang putus kembali, ada yang tidak tumbuh dia ACL-nya, tidak tumbuh maturasi, tidak maturasi ligamennya tuh. Ada yang bagus pertumbuhannya tapi ROM-nya tidak mau bertambah atau